Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Khairunnisa dengan NIM 23030600061 dari Rombel 5, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengukuran Modal Sosial Masyarakat di Kabupaten Bekasi, Analisis Kualitatif atas Dinamika Kepercayaan, Jaringan, dan Norma Sosial. Sebelum itu kita masuk ke latar belakang dulu. Jadi model sosial ini adalah suatu konsep penting dalam ilmu sosial yang berkaitan dengan kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang mengikat masyarakat. Menurut Putnam pada tahun 1993, model sosial dapat memperkuat kerjasama antar warga dan meningkatkan partisipasi sosial. Dan di Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam membangun modal sosial karena keragaman budayanya, namun modernisasi dan urbanisasi ini sering melemahkan ikatan sosial tradisional. Hal ini sangat terlihat di Kabupaten Bekasi, yang mana sebuah wilayah penyangga utama DKI Jakarta yang mengalami transformasi besar akibat industrialisasi dan arus urbanisasi. Akibatnya, muncul fenomena sosial baru. Di satu sisi ekonomi meningkat, tetapi di sisi lain solidaritas menurun, gotong royong melemah, dan kepercayaan terhadap lembaga publik berkurang. Dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan utama, yaitu apakah modal sosial masyarakat Bekasi masih kuat di tengah tekanan modernisasi dan urbanisasi? Lalu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual modal sosial masyarakat Kabupaten Bekasi melalui 3 aspek utama, yaitu kepercayaan sosial atau trust, jaringan sosial atau social networking, dan norma sosial atau social norms. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis dengan analisis model interaktif Miles dan Huberman tahun 1994 melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kepercayaan sosial. Jadi kepercayaan antar warga atau horizontal trust ini masih cukup kuat, terlihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, pengajian, dan kerja bakti. Namun kepercayaan terhadap lembaga formal atau vertical trust ini rendah karena masyarakat merasa aspirasi mereka jarang ditanggapi pemerintah atau perusahaan. Lalu yang kedua ada jaringan sosial. Jadi terdapat dualisme sosial di Bekasi. Yang pertama, di wilayah tradisional masih ada jaringan sosial berbasis komunitas seperti kelompok tani, Karang Taruna, dan Majelis Taklim. Yang kedua, sementara di kawasan urban dan perumahan baru muncul jaringan sosial modern dan digital melalui media sosial. Media sosial di sini menjadi sarana penting untuk komunikasi warga, koordinasi kegiatan, dan bahkan ruang kritik terhadap pemerintah. Yang ketiga ada norma sosial. Jadi nilai-nilai seperti gotong royong, kesopanan, dan solidaritas masih diakui, namun praktiknya mulai menurun, terutama di kalangan generasi muda karena kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Namun meski demikian, masih ada upaya mempertahankan norma melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan informal yang menunjukkan adaptasi nilai bukan sekedar kehilangan norma lama. Jadi secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial masyarakat Bekasi berada pada tingkat sedang. Masih ada kekuatan besar di sisi kepercayaan horizontal dan jaringan sosial tradisional, namun tantangan muncul akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Modal sosial kini mulai bergeser dan berbasis kekerabatan menuju jaringan fungsional dan digital. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat kembali modal sosial melalui yang pertama ada program pemberdayaan masyarakat, yang kedua ada forum komunikasi antar warga, lalu kegiatan sosial lintas kelompok. Dengan begitu, Bekasi dapat membangun masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di tengah modernisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.